Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, perkenalkan, saya Dr. Sufiati Sucahyani. Yang mengenal saya sebagai dokter biasa memanggil saya Dr. Sufi. Namun, saya dikenal sebagai Nuni waktu saya masih kecil. Nah, anak saya ada dua. Yang pertama adalah Medik, anak saya yang kedua Odit. Dan saya udah punya cucu saya ada dua. Meski saya udah purna tugas, saya masih punya banyak aktivitas loh. Salah satu aktivitas saya adalah mendampingi sebuah rumah sakit yang merupakan milik Universitas Alma Mater saya. Suami sayalah yang mengantar saya dari rumah ke tempat saya beraktivitas. Ini adalah video pertama saya. Wow. Meski saya generasi old, saya ingin mencoba platform kekinian yang dikenal di generasi milenial. Jadi saya walaupun saya generasi baby boomer, saya pengen nyoba nih media milenial yaitu YouTube. Di kanal Dr. Sufi ini saya akan berbagi tentang fasilitas pelayanan kesehatan dari A sampai Z. Apa saja sih fasilitas pelayanan kesehatan itu? Ada beberapa ya. Contohnya puskesmas, klinik pratama, praktek mandiri dokter gigi, klinik utama dan rumah sakit. Sobat sehat, semua fasilitas pelayanan kesehatan itu ternyata wajib diakreditasi. Kenapa sih fasilitas kesehatan itu perlu diakreditasi? Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai institusi. Meningkatkan kinerja. Kebetulan saya adalah surveyor akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, surveyor sendiri adalah orang yang diberi amanah untuk menilai standar. Jadi, kalau saya pas ditugaskan melakukan survei, itu akan dibekali instrumen dengan banyak alat ukur untuk menilai apakah puskesmas A atau klinik B itu sudah memiliki standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Sobat sehat pernah kan merasa dirinya nggak enak badan? Lalu merasa perlu pergi ke tempat pelayanan kesehatan. Ya, contohnya ke puskesmas, ke klinik, atau ke dokter. Dan kalau sobat sehat kebetulan udah menjadi peserta BPJS, pasti mendatangi tempat-tempat itu untuk mendapatkan layanan. Nah, tahukah sobat bahwa Fasyankes itu ternyata harus punya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan sesuai standar. Dan standar itu semua ada di peraturan perundangan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Menteri Kesehatan, bahkan peraturan menteri lainnya, maupun pedoman-pedoman tentang pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Misalnya keramahan saat berkomunikasi dengan pasien. Sederhana ya sepertinya, tapi itu harus dilakukan loh. Sekalipun saat ini kita dalam situasi pandemik COVID-19, dan para dokter, perawat, tenaga klinis, dan tenaga lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan itu harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Tetap perlu dibangun cara komunikasi. Tentunya caranya menjadi baru ya. Antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ya, kebetulan pandemi COVID-19 ini terjadi di era milenial, sehingga sudah banyak media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan physical distancing.
Sobat sehat, tahukah Anda, pengaturan ruang tunggu pasien itu tidak boleh menyebabkan terjadi penularan penyakit menular dari seorang pasien ke pasien lain. Karena itu, sistem antrian harus disusun sedemikian rupa sehingga pencegahan dan pengendalian infeksi atau dikenal dengan PPI di ruang tunggu bisa tercapai. Lalu bagaimana alat-alat kesehatan tersedia sesuai standar, bagaimana alat kesehatan itu dikelola dan dipelihara dengan benar juga harus dipersiapkan. Dan siapapun yang melaksanakan harus dengan cara yang sama sesuai standar. Lalu bagaimana bangunan fasilitas kesehatan harus disiapkan? Nah, ini ada banyak pedoman yang harus diketahui. Contohnya, ukuran ruang pemeriksaan, ukuran ruang tindakan, bagaimana mempersiapkan ventilasi, pengaturan hawa ruang, terutama pada layanan penyakit menular, misalnya pada tuberkulosis maupun pada COVID-19. Lalu bagaimana bangunan yang lebih dari satu lantai, itu kita harus tahu. Contohnya adalah kemiringan tangga, ketinggian anak tangga. Apakah teman-teman tahu tuh kemiringan tangga itu harus kurang dari 60 derajat? Dan tinggi pijakan anak tangga harus berukuran seragam antara 15 sampai 17 cm. Wah, ribet ya? Sepertinya ribet dan ruwet ya. Nah, melalui channel Dr. Sufi ini, saya ingin menyampaikan yang ruwet dan ribet itu menjadi lebih sederhana, lebih menyenangkan untuk dipahami, baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat awam sebagai pengguna fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga nantinya semua sobat sehat, termasuk masyarakat, jadi tahu apakah puskesmas A atau klinik B sudah memberikan layanan sesuai standar untuk kita. Karena ini video pertama saya butuh masukan dari sobat sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar atau di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.